Tapi kan benar menurut penulis belum tentu benar yang sebenarnya. Tapi dari judulnya aja Mas, ini buku judulnya Jokowi Dark. Oh iya. Ini pasti dark semua isinya. Pasti Sesuai dengan sisi negatif, sisi-sisi ya sesuai dengan judgement penulis Pak Roy, Bu Tifa, ya. Saya sudah bisa menebak isinya Mas. Tanpa Pak Roy kampanye jualan apapun, isinya pasti yang sesuai dengan asumsi yang sedang dibangun hari ini. Jadi artinya Anda ingin menyampaikan ke masyarakat, jangan dibaca bukunya, isinya udah ketebak. Udah ketebak ini. Oke. Ya, tapi promosinya paten ini, Bang. Ini juga akan menjadi pelajaran apabila kita membuat statement, isu, gerakan apapun itu, ya pastikan itu untuk kebenaran, bukan untuk jual buku. Oh iyalah. Pemirsa, di tengah gaduhnya konflik ijazah Joko Widodo, sepak terjang Roy Suryo CS kembali viral saat mendadak mengunjungi makam orang tua Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah. Aksi tersebut pun menuai pro dan kontra lantaran ada hal ataupun ada pihak yang menyebut hal tersebut tidak bermoral dan hanya mencari sensasi. Namun sebaliknya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru mengapresiasi. Lalu ada apa di balik kunjungan Roy Suryo CS tersebut? Apakah murni ziarah atau ada maksud lain di baliknya? Bersama saya Wiki Ardian, inilah The Prime Show selengkapnya. Ya, itu salah satu observational study kami adalah ziarah ke makam orang tua dari Pak Joko Widodo, termasuk juga almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono. Kami itu berziarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya. Sebenarnya mendapatkan hasil fotokopian dari KPU itu nggak ada poinnya tuh, ya kan? Nggak membuktikan apa-apa tuh. Sepuluh pekerja tewas dan 21 lainnya luka-luka akibat meledak dan terbakarnya kapal tanker Federal 2 di Batam, Kepulauan Riau. Polisi kini masih menyelidiki penyebab meledaknya kapal. Federal meledak. Yang kedua kali, Federal. Kapal tanker Federal 2 yang sedang dalam perbaikan meledak dan terbakar pada Rabu pagi. Setidaknya 10 pekerja galangan kapal ASL Shipyard Tanjung Uncang, Batam meninggal dalam peristiwa kebakaran ini. Selain itu 21 pekerja lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Saat ini korban luka masih dirawat di beberapa rumah sakit di Batam, diantaranya di Rumah Sakit Mutiara Aini, Rumah Sakit Umum Embung Fatimah, Rumah Sakit Geraha Hermine, dan Rumah Sakit Elizabeth. Sebelumnya pada bulan Juni ataupun di akhir Juni lalu, kecelakaan kerja juga terjadi di kawasan Shipyard ASL Tanjung Uncang, di mana kapal Federal 2 ini juga meledak dan menewaskan 5 pekerja. Terjadi kecelakaan kerja di salah satu galangan kapal di daerah Tanjung Uncang ini. Ya, sementara kita penyebabnya sedang dalam proses penyelidikan dari tim reskrim baik Polresta Barelang maupun Polda. Inafis kita sedang bekerja, sedang olah TKP. Nanti kita akan ketahuan penyebabnya itu apa dari kebakaran, dari kecelakaan kerja tersebut. Kejadiannya kapan, Jenderal? Sementara yang korban yang sudah diketahui yaitu sebanyak 28 orang. Meninggal? 10 diantaranya meninggal dunia, 18 masih dalam perawatan. Mudah-mudahan yang 18 ini bisa selamat dan masih dalam perawatan intensif di beberapa rumah sakit. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh grad mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan.
Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan yang tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang. Ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang ditunjuk Kemnaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari pekerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan program magang nasional akan segera dimulai. Program ini mampu menyerap ratusan ribu peserta dari seluruh Indonesia. Mulai Oktober tahun ini, pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Program ini adalah perhatian khusus pemerintah bagi lulusan baru atau fresh graduate. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan program ini akan berjalan maksimal dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Bisa langsung bekerja di tanggal 20, Anda bayangkan tanggal 20 Oktober beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan. Tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan target jumlah peserta hingga ratusan ribu orang. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Selain melakukan sidak, Menteri Keuangan Purbaya tolak bayar utang kereta cepat Indonesia China pakai dana APBN. Menurutnya, proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Bus bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas
seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini, termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memaparkan realisasi APBN tahun 2025. APBN tahun 2025 mengalami defisit sebesar 371 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan realisasi dan penyerapan APBN tahun 2025. Sampai dengan triwulan ketiga, kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% atau 371,5 triliun rupiah. Sementara pendapatan negara tercatat sebesar 1.863,3 triliun rupiah dan nilai itu lebih rendah dari tahun lalu karena faktor harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56% PDB dan keseimbangan primer yang positif. Setelah jeda berikut, kita akan mengulas secara tuntas bersama narasumber, diantaranya adalah Roy Suryo, pakar telematika, dan Valdo Maldini, politisi PSI, terkait apa motif dari Roy Suryo mendatangi makam orang tua Jokowi. Jangan kemana-mana, tetap di The Prime Show. Ya, itu salah satu observational study kami adalah ziarah ke makam orang tua dari Pak Joko Widodo, termasuk juga almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono. Kami itu berziarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya. Sebenarnya mendapatkan hasil fotokopian dari KPU itu nggak ada poinnya tuh, ya kan? Nggak membuktikan apa-apa tuh. Pemirsa, pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dan pakar telematika Roy Suryo berziarah ke makam orang tua Joko Widodo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi kunjungan Roy Suryo CS dan menegaskan bahwa makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa belum lama ini melakukan ziarah ke makam orang tua dari mantan Presiden Joko Widodo. Dr. Tifa mengaku kunjungan ke makam tersebut sebagai bahan dari penelitian yang tengah ia laksanakan. Makam, ya itu kan sebetulnya termasuk bagian dari kami untuk melakukan pengumpulan data ya terkait dengan jejak masa lalu Joko Widodo. Itu sebenarnya ada buku kedua kami ya, namanya Jokowi's Dark File. Jokowi's Dark File mengungkap jejak masa lalu Joko Widodo ya. Salah satu observational study kami adalah ziarah ke makam orang tua dari Pak Joko Widodo, termasuk juga almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Ya, sementara itu Roy Suryo mengaku bahwa kunjungannya ke makam orang tua Jokowi untuk berziarah sekaligus melakukan penelitian. Kesana itu untuk satu ziarah dan kedua untuk melihat karena apa? Karena menurut penduduk sekitar yang sempat diwawancara secara eksklusif oleh Dr. Tifa itu ada sesuatunya belum akan kami ceritakan sekarang. Tujuannya adalah penelitian. Jadi penelitian ilmiah ya. Jadi kami itu ilmiah, nggak ada sirik sama sekali, nggak ada kemudian tujuan jahat, fitnah dan difitnah oleh para termul jahat itu. Kami itu berziarah loh ya. Jadi laknat kalian yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya.
Ya, pemirsa, pada dialog di program Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono, Dr. Tifa sempat menyebut kunjungannya ke makam orang tua Jokowi adalah untuk penelitian. Dan berikut adalah cuplikannya. Pertama kali, ya, untuk yang pertama adalah kami ziarah ke makam almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono, yang seorang alumni UGM. Asli. Jadi kami ziarah ke situ. Pertama, sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul-termul yang ada di sini belum pernah satu kali pun ziarah ke makam Bapak dan Ibunya Joko Widodo. Sedangkan kami sudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark Life, ya. Jokowi's Dark Life. Apa kaitannya dengan makam tersebut? Ya, tentu saja, karena makam itu dengan silsilah maksudnya. Dengan silsilah, tentu saja. Jadi kamu melakukan berbagai pendekatan metodologi, salah satunya adalah metodologi sejarah, kultur dan budaya. Ya, itu. Makanya kami perlu untuk datang sekaligus ziarah, sekaligus kami melakukan studi observasi untuk melengkapi, untuk memvalidasi hasil penelitian yang nanti akan kami bukukan. Ya, kehadiran pegiat media sosial Dr. Tifa dan pakar telematika Roy Suryo ke makam orang tua Jokowi menuai kritik. Lantas ada apa sebenarnya di balik motif tersebut? Sudah hadir di studio pakar telematika yang juga pelapor dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, serta politisi PSI ada Valdo Maldini. Apa kabar Bapak-Bapak? Terima kasih sudah bergabung di The Prime Show. Saya ingin menegaskan ke Bang Roy terlebih dahulu. Bener, hanya untuk ziarah dan juga penelitian, nggak ada tedeng aling-aling yang lain. Loh iyalah, kita ke makam ngapain kalau nggak ziarah, ya kan gitu. Kalau ke makam itu kan memang, ya ini kan dulu di zaman Nabi sempat memang orang itu agak tidak disarankan ke makam. Tapi kan akhirnya Nabi juga ke makam juga, ke Baqi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami itu juga kemarin kata kami berada di sekitar Solo Raya. Kemudian kami sempat diskusi dan bedah buku di sana, kemudian sempat ke Ngeruki juga, kemudian kami ke Karanganyar. Nah, ketika di Karanganyar, kami selain melihat lokasi tempat masa kecilnya Jokowi, kami juga ke makam tempat makamnya Pak Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono. Almarhum Mulyono itu adalah yang dulu pernah beristrikan yang sekarang menjadi adiknya Jokowi, ya, yang kemudian sekarang jadi istrinya Anwar Usman, ya, Idayati, ya. Jadi kami ziarah ke sana dan itu kan ada, ya, sebelumnya memang pernah ini menjadi viral kan gara-gara ulah termul itu. Ketika awalnya itu videonya yang diupload tuh hanya video ketika kami belum berdoa, karena menurut saya ngapain sih berdoa harus diposting gitu kan? Kami kan nggak perlu sebenarnya memposting ketika kami berdoa, tapi ketika kemudian ada narasi yang jahat kalau menurut saya, ya gitu, dikatakan kami itu merusak makam. Kemudian tanpa ada konfirmasi atau tanpa ada cross and check, banyak sekali tuh saluran-saluran dari Cebokor Nusantara tuh pada bilang, saya merusak makam. Yang dirusak tuh apanya gitu? Nggak sama sekali nyentuh bagian di makam aja kami tidak, karena makam itu terkunci rapat. Jadi ya kami hanya bisa ziarah di luar, dan memang kami sedang meresearch sebuah silsilah yang kemudian itu nanti akan kami bukukan dalam Jokowi's Dark Number itu. Kemudian disitulah ada beberapa poin penting yang kami ambil. Kami kemudian pengen tahu kalau datang ke sana ziarah, berdoa, kemudian apalagi yang dilakukan? Karena kan memang tidak bisa masuk, ya. Betul. Mengambil gambarkah atau apa lagi? Jadi mengambil gambar dan kemudian kami memetakan posisinya. Misalnya di sini almarhum Hari Mulyono. Nah, yang agak aneh memang sebelahnya adalah Bu Sujiatmi, yang itu disebut-sebut ibunya Jokowi. Kemudian yang disebut ayah Jokowi itu Notomil itu malah agak jauh di atas sana gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kami belum sampai pada simpulan apapun. Jadi sekedar menggambar-gambar saja, kemudian memotret. Ada 3 atau 4 ya makam anak-anak yang ada di kiri. Kami juga sempat foto dan
ada foto yang lain terus kami lakukan. Ya itu semata-mata kita mengambil data dulu. Baik, Bang Faldo, PSI menyampaikan bahwa upaya yang kemudian dilakukan oleh Bang Roy Suryo CS ini adalah merupakan langkah yang hanya cari sensasi aja gitu. Mengapa Anda kemudian melihat ini sebagai satu langkah untuk cari sensasi aja? Ya, sebenarnya kan apapun tindakan dari kita ya pasti banyak respons. Tapi kalau kami di PSI ada yang merespon dengan mencari sensasi, tapi kami menyampaikan saya mendoakan Pak Roy juga berdoa di sana. Oh, pasti. Ya, statement saya naik di situ sebagai pasti Ketua Bidang Komunikasi Publik PSI. Itu yang pertama, dan itu senada dengan apa yang disampaikan sama Mas Gibran. Karena Mas Gibran menyampaikan rasa terima kasihnya telah berkunjung ke makam dan mendoakan orang tua. Tapi yang nggak kalah jauh lebih penting, Mas, dan Pak Roy tentunya, ini kan memang tadi menarik ya ketika Pak Roy bilang ini soal penelitian. Penelitian, mengecek, ngambil data, ngalap berkah mungkin, atau mungkin misalnya juga, karena ujungnya tadi kan produknya adalah Jokowi Dark apa Pak? Dark number. Jokowi Dark whatever itu ya. Nah, bisa jadi Mas, ini campaign untuk buku itu. Ya, apa yang dibikin oleh Pak Roy, Bu Tifa. Jadi Anda melihat ini lagi gimmick buat promosi aja gitu? Iya, karena kan memang output daripada akhir ini ya orang ngambil data, saya kira ya ngambil data yuk Pak, aku percaya yo ya. Dia ngambil data itu berarti kan sedang mengecek lokasi makam dan sebagainya. Tapi memang Pak Roy pasti akan selalu ada orang-orang yang juga ya mempertanyakan lah Pak Roy. Boleh, nah, dengan seperti Pak Roy juga mempertanyakan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Tapi sekali lagi Pak Roy, termal itu kita stop dulu lah. Ya, rekan-rekan kami di sisi yang lain mungkin itu bisa jadi bahasa. Saya ngerti Pak Roy pasti pengen mempersimpel ini. Tapi Pak, tolonglah, itu kan kawan-kawan juga manusia, bukan ternak, gitu ya. Itu satu. Yang ketiga, Mas. Yang enggak kalau lebih penting, saya doakan Pak bukunya mudah-mudahan ya promosinya berhasil gitu kan. Saya tadi pas Pak Roy bilang jangan-jangan ini emang untuk gimmick promosi buku. Bukan gitu loh. Bener nggak buat gimmick promo buku doang? Sama sekali bukunya belum ada. Ya, belum ada. Belum ada, kecuali kan masih dalam udah dipromoin di TV loh, live loh. Kecuali buku yang ini, Jokowi White Paper ini. Nah, kalau ini ada. Kalau ini sudah ada. Sudah pernah ditunjukkan sebelumnya? Sudah. Laku berapa eksemplar Pak itu? Apa? Laku berapa eksemplar? Ini sudah 5.000 lebih. Oh, 5.000. Belum bestseller berarti di Gramedia. Karena kami pemasarannya kan tidak pakai bohir. Oke, kembali ke tadi. Artinya ini bukan gimmick ya? Bukan gimmick. Kami itu benar bahwa kami itu ziarah benar. Kemudian ya terima kasih kalau ini ya sedikit agak sudah dimengerti oleh Gibran ya. Makasih, cerdas dia gitu loh dibandingkan dengan ya kami juga disebut teroris gitu loh. Wah, gitu kan. Itu kayaknya ini tuh Pak. Akronim. Loh, sama. Termol juga akronim. Iya. Makanya kita akhiri aja akronim ini. Dan gini, yang menariknya apa? Ada yang seneng sudah bentuk organisasi itu namanya organisasi Termul. Ada itu ketuanya yang pernah naik meja itu. Yang dipecat, pengacara yang dipecat naik meja itu. Ya. Terus seneng banget katanya Termul itu termuliakan gitu. Oke, kembali ke soal makam. Ya. Jadi soal makam itu Mas Faldo dan semua pemirsa bagaimanapun juga itu adalah langkah yang ya menurut saya biasa saja ya gitu. Karena apa? Karena daripada kita hanya melihat atau membaca buku saja, kami langsung ke on the spot ke lokasi ya gitu. Dan ketika ke lokasi saya juga dalam hati kecil nih Mas Faldo. Pasti juga ini banyak yang iri juga nih kan, belum tentu loh Mas Faldo pernah ke sana, belum pasti. Ya kan itu. Jadi belum tentu kader PSI aja belum tentu pernah ke sana gitu ya. Pak Roy menginspirasi lah berarti. Bagus dong menginspirasi kan. Iya, terus masalahnya apa Pak Roy? Artinya ini memang tidak lebih dari niat tulus untuk kemudian berziarah dan juga melakukan penelitian. Mengambil data. Oke, tidak ada ranah untuk menyerang, tidak ada indikasi untuk kemudian menyerang ranah privasi? Udah nggak ada lah, nggak ada sama sekali. Makam itu kan juga bukan privasi, kecuali itu kita masuk ya. Misalnya di situ ada gembok, kemudian gemboknya itu memang ada tulisannya. Tolong jangan merusak gembok lagi. Saya juga waktu itu bilang, oh berarti ini udah beberapa kali dirusak di gemboknya ini. Ya udah kita diamin aja. Dan kalau kita merusak gembok itu Mas, Faldo, baru saya silahkan dilaporkan. Merasa terserang ranah privasinya dari pihak Jokowi? Ya Mas Gibran kan udah sampaikan. Ya itu kan memang ya kita tahu lah Mas Gibran menyadari Pak Jokowi kan, mereka kan keluarga dari tokoh besar gitu. Pasti banyak orang yang datang, mau dari Pak Roy, Bu Tifa, Pak Risman gitu kan.
Pak Rismon. Saya nggak nyingkat loh Pak ya. Saya nggak pakai istilah gitu-gitu. Udahlah akhiri. Tapi yang paling penting Mas, kalau menurut saya Mas Gibran sudah statement berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan kawan-kawan, dan mudah-mudahan doanya sampai. Kami percaya doanya sampai. Ya, tapi yang tidak kalau lebih penting Pak, mungkin Pak ya potongan yang naik duluan itu yang jadi problem Pak. Yang potongan Bu Tifa ngomong di awal soal Pak Hari. Saya jawab langsung aja. Bisa dijadikan momen untuk kemudian mengkonfirmasi dari apa yang. Jadi memang kami awalnya itu teman-teman yang itu kan dari podcastnya Dr. Tifa ya di RTF dan juga podcastnya Mas Refli. Tadinya selengkapnya usai jeda berikut ini. Kita sudah sejak dan tetap bersama kami akan segera kembali tetap di The Prime Show. Masih bergabung sama kami. Sekalian juga kemudian melanjutkan apa yang tadi sempat disampaikan. Awalnya singkat saja, memang betul. Terima kasih Mas Waldo tadi bilang kok yang itu belum langsung diupload. Memang benar. Doa itu memang belum sempat kami upload pada awalnya. Kenapa? Karena awalnya gini Mas. Kami tidak ingin disebut wah orang berdoa kok diposting pencitraan ini. Dikira itu kayak yang sok sholat tapi terus kemudian diposting itu gitu kan, ada kan yang suka memposting ketika sholat gitu atau ketika lagi berdoa. Enggak lah, kami akhirnya nggak usah lah, pas ke makamnya aja yang kita posting. Ya udah, terus teman-teman akhirnya posting. Nah begitu sudah ada fitnahan kejam itu, gua bilang sangat kejam karena narasinya terus merusak makam, kemudian sampai itu di youtuber itu Cebokan Nusantara tuh, saya yakin mereka belum nonton atau bahkan belum pernah ke makam itu, ya mereka langsung bilang Roy Suryo laknat merusak makam gitu. Ada yang orang tua yang sampai aduh saya mendoakan ini moga-moga nggak sakit jantung ini ya gitu. Kalau ini kan lewat gitu. Kemudian sudah terjawab bahwa itu tidak ada niat untuk kemudian dan tidak ada hal yang merusak. Tolong lihat dulu baik-baik, gunakan mata, telinga, hidung, mulut. Baik, oke. Artinya kan ini memang untuk berdoa lah ya ke sana. Boleh tahu nggak isi doanya apa? Loh, isi doanya kita mendoakan agar arwah dari Pak Hari Mulyono, utamanya Bu Sujiatmi dan juga Pak Noto itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada tadi yang namanya ngalah berkah ya, itu lain. Ngalah berkah itu kan konsep yang menjadi pro dan kontra ya. Kita mendoakan arwah ya, kita mendoakan jenazah agar diterima oleh Allah Subhanahu, dan kita tidak meminta apapun dari jenazah. Karena itu hanya raga dan bukan lagi jiwa. Pak Roy menyampaikan bahwa ada niat tulus, ini terlihat dari doa yang kemudian juga dipanjatkan pada saat melakukan ziarah begitu. Tapi banyak yang kemudian melihat ini adalah bentuk serangan bertubi-tubi ke Jokowi. Menurut Bang Faldo gimana? Iya, saya kira sih memang ya pasti Pak Roy sudah mempertimbangkan lah Mas. Apa yang dilakukan pasti ada pro dan kontra. Dan memang ini kan nggak berhenti-berhenti Pak Roy-nya. Saya kan termasuk orang yang bilang Pak Roy sudahlah. Pak Roy ini kalau ibarat sutradara nih bikin krunya tuh nggak kelar-kelar nih syutingnya nih, saya bilang kan, kapan nih endingnya Pak Roy? Gitu kan, karena kan ternyata skenarionya banyak Pak Roy ini kan, sudah ke Makom, nanti kemana lagi, ke sana kemari. Tapi tentunya ini menjadi kritikan juga bagi Pak Roy dan kawan-kawan bahwa ketika ya Pak Roy mungkin memiliki kebenaran versi Pak Roy, tapi kan kawan-kawan juga memiliki kebenaran. Bebas. Ya, kebenaran versi kawan-kawan kan kalau soal ijazah sudah nih UGM, Polri, lain-lain gitu kan. Soal silsilah Pak Jokowi sudah dijelaskan A, B, C, D, F, G, H. Mas Gibran bilang, thank you, makasih Pak sudah mendoakan keluarga besar kami. Tentunya kan itu direspon positif sama Mas Gibran. Kawan-kawan lain tentunya kita tidak bisa melarang. Dan pastinya mereka juga punya alasan, seperti Pak Roy juga punya alasan ke polisi. Ya, semua kan punya alasan untuk melaporkan A, B, C, D, F, G, H, termasuk Pak Roy. Jadi apa yang Pak Roy lakukan pasti Pak Roy sudah ukur. Tapi lagi-lagi Mas, kalaulah ini ujungnya buku Jokowi dark file tadi, ini kampanyenya paten sekali Mas. Baik, Pak Roy, lalu bagaimana dengan kunjungan Pak Roy dan juga teman-teman kemarin ke makam dari Ibu Sujiatmi Noto Miharjo adalah untuk membuktikan bahwa Ibu Sujiatmi adalah bukan ibu kandung dari Joko Widodo. Itu termasuk justru mengapa ini kemudian menjadi sebuah poin yang Anda akan kejar begitu? Betul. Mengapa poin ini menjadi penting menurut Anda? Poin ini penting karena apa? Selain kami mendoakan dengan surat Yasin tadi ketika ditanya ya, surat Yasin, kemudian surat Al-Mulk dan juga Al-Fatihah, ya, kami kan juga mendengar kabar sebelumnya kan ada informasi kalau cerita soal Bu Sujiatmi itu seperti apa, dan ketika meninggal Bu Sujiatmi, ya ini fakta loh ya. Banyak yang orang bilang, itu alasannya kenapa kemudian Bu Iriana nggak melayat, ya Bu Iriana itu nggak melayat Bu Sujiatmi ketika meninggal loh ya, gitu. Nah itu kan orang banyak bicara kemudian dengan wah ini gara-gara itu mungkin bukan ibu. Ya maka dari itu kami ingin kami ingin mencari
benang merah dari ini. Kami ingin mencari kebenaran soal ini. Katakanlah ya kalau itu memang ya, katakanlah tidak kalau itu tidak. Ya udah. Kemudian kami mewawancarai juga orang-orang di seputar itu, orang-orang yang ada tidak hanya di seputar makam, tapi juga di seputar rumah masa kecilnya Jokowi yang berada lebih kurang 900 meter dari situ. Ya, kemudian kami juga ke tempat-tempat lain. Jadi artinya itu semua akan menjadi kado yang mungkin sangat bagus juga nanti untuk semua masyarakat. Tapi memang bisa ya untuk membuktikan bahwa Ibu Sujiatmi ini adalah bukan ibu kandung dari Joko Widodo dengan kemudian datang ke makam, kemudian apa, memfoto dan lain sebagainya, bisa dibuktikan lewat cara itu. Gini. Ini kan cara sosiokultural kan bagus juga. Ada sosiokultural itu gini. Jadi kami melihat faktanya, kemudian kami melihat orang-orang yang mengerti betul tempat itu. Jadi kami juga mendatangi orang yang tahu lokasi itu, orang yang tahu siapa-siapa yang sering. Jadi kami tahu siapa-siapa yang pernah ke makam itu pun kami tahu, ya gitu. Dengar-dengar dari situ. Kemudian kami juga tahu ke rumah masa kecil. Nah dari situ baru kita melihat orang yang sudah menulis, katakanlah ada buku ya, ada buku penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Nah itu kemudian kita perbandingkan, masuk enggak ini, masuk akal enggak ini, masuk enggak, masuk ini. Ada foto, kemudian kita cross check. Kemudian saya adalah orang yang suka memeriksa foto. Jadi kan kita bisa pastikan, oh ini fotonya hanya tempelan, oh ini fotonya memang benar, oh ini fotonya asli, oh ini fotonya palsu. Sejauh ini bagaimana? Apa yang menurut Anda menjadi keganjilan-keganjilan yang kemudian mengharuskan Anda untuk datang langsung ke sana? Lebih baik belum saya ceritakan sekarang, karena nanti menarik. Kasih bocorannya dikit untuk dikira promosi buku lagi. Artinya sama aja dong, pernyataan dari Pak Roy kepada iNews dan juga media-media yang lain, ada bedanya dong. Biar makin menarik Tonton, nanti kalau saya baca bukunya sebutkan di Prime Show kan nanti orang bilang, wah jangan dong. Atau nanti kalau sudah mau terbit, kita ngobrol lagi di Prime Show. Baik. Belum ada pernyataan terkait dengan temuan keganjilan-keganjilan. Jadi menurut Anda ini adalah masih satu hal yang kayaknya abu-abu dan ngawang-ngawang atau gimana? Ya kalau di situ kan profilnya kan dokter. Saya yakin pasti belajar metode penulisan, metode penelitian, Mas. Maksudnya profilnya kan orang-orang yang sebenarnya juga, ya saya menghormati lah. Setiap orang yang sekolah saya hormati, Pak. Ya, tapi di sisi lain, Pak, pasti pada akhirnya semuanya akan menuntun kepada yang benar. Tapi kan benar menurut penulis belum tentu benar yang sebenarnya. Tapi dari judulnya aja, Mas, ini buku judulnya Jokowi Dark. Oh, iya. Ini pasti dark semua isinya. Pasti sesuai dengan sisi negatif, sisi-sisi ya sesuai dengan judgement penulis Pak Roy, Bu Tifa, ya. Saya sudah bisa menebak isinya, Mas. Tanpa Pak Roy kampanye jualan apapun, isinya pasti yang sesuai dengan asumsi yang sedang dibangun hari ini. Jadi artinya Anda ingin menyampaikan ke masyarakat, jangan dibaca bukunya, isinya udah ketebak. Udah ketebak ini. Ya, tapi promosinya paten ini, Bang. Tapi kan ada istilah don't judge the book by its cover. Ya, tapi dengan kampanyenya begini, covernya udah kelihatan, Mas, judulnya aja dark. Tapi yang nggak kalah lebih penting, Pak Roy, sekali lagi Pak Roy. Ya tentunya Pak, apa yang Pak Roy lakukan, teman-teman lakukan, Bu Tifa lakukan, itu pasti ada kontranya juga, Pak. Seperti apa yang Bapak lakukan ke kami, pasti ada kontranya juga di Bapak, gitu. Jadi oleh karena itu Pak Roy, saya juga penasaran Pak Roy, what next of the campaign? Setelah makam, kalau semua diceritain nanti nggak surprise. Oh ya, ini emang sutradara betul nih, Pak. Baik, bicara mengenai what next, tentu saja mungkin ada yang disiapkan terkait dengan jawaban ataupun mungkin antitesis dari apa yang disampaikan, bahwa ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa mendiang Ibu Sujiatmi adalah bukan ibu kandung dari Joko Widodo. Ada antitesis dari ini? Ya kalau seandainya yang disiapkan? Ya sebenarnya kan semuanya sudah ada, datanya ada. Terus juga di catatan sipil juga ada, semuanya kan ke-record ya, Pak. Tapi kalau seandainya ada orang yang mencoba membuktikan, ya siap-siap nanti ada orang yang juga membuktikan yang lain. Tapi yang jelas Pak Roy, ya apa yang menjadi temuan-temuan Pak, saya berdoa Pak, tolong diungkap secara benar. Saya yakin kebenaran kalau seandainya Bapak tulis benar, hasilnya benar. Pasti. Ya. Tapi kalau kebenaran versi Bapak, ketidakbenaran ijazah ya. Oh ijazah soal lain. Kita bisa 5 sesi lagi bahas ijazah nih. Oke. Pak Roy, kenapa poin ini penting sekali untuk dibuktikan? Gini, bagaimanapun juga kita kan hidup di tata masyarakat yang menjaga tata sosial, tata kultural sebagai hal yang adiluhung. Ya, jadi ketika orang bicara, oh itu asal usulnya dari mana? Ya kita mencek kan, gitu. Misalnya ada silsilah. Silsilah ini kan agak ribet, makanya dark, ya gitu. Ada yang mengatakan, oh itu anaknya ini, oh itu ternyata bapaknya sekarang masih di Nusa Kambangan, gitu ya. Gitu. Saya nggak nyebut siapa loh ya. Oh itu ibunya adalah Yap Mewah, ya itu dulu sopirnya Untung PKI dan lain sebagainya. Ngeri banget ini anunya apa. Nah, kami kan juga bolehlah kami masa sih sedark ini
segelap ini kehidupan atau latar belakang mantan presiden kita gitu ya. Artinya dari situ kita mencoba melihat mana sih makamnya. Nah, ketika kemudian biasanya kalau dalam tata Jawa ya, itu makam itu kalau keluarga itu jelas. Misalnya kayak almarhum Hari Mulyono. Almarhum Hari Mulyono itu adalah putra seorang pengusaha yang sangat sukses, saudagar yang berada di Laweyan. Nah, keluarganya itu biasanya adalah punya makam di Laweyan gitu. Lah kok ini makamnya jauh banget ada di Karanganyar? Apa yang terjadi gitu loh. Nah, itu lagi kita research. Demikian juga dengan selaziman. Biasanya kalau orang tua itu dimakamkan juga biasanya adalah berdampingan. Kecuali itu di Taman Makam Pahlawan atau Taman Pemakaman Umum yang tempatnya sudah penuh ya. Kan biasanya kalau orang Jawa itu ada misalnya untuk kemudian mematok dulu tanahnya, kemudian di lokasinya disediakan. Nah, ini sebelahnya aja masih ada. Kenapa harus jauh-jauhan begini makam? Nah, dari situ. Artinya ini kan keganjilan-keganjilannya udah mulai dibocorin nih. Iya, memang. Makanya kayak gitulah. Sama aja Mas, kita lihat juga sejarawan, dia kan mengecek lokasi, penempatan ini itu. Tapi kan pada akhirnya punya judgement. Judgement apa yang Pak Roy tulis ini udah nggak perlu kita pikirin Mas, sudah. Ini just judge the book by the cover dah. Kalau saya untuk peribahasa don't judge the book by the cover. Tapi sekali lagi Pak Roy, tolong tulis yang benar. Karena Mas Gibran sudah bilang thank you. Ya, iyalah. Ya, semuanya bilang oke. Ada teman-teman yang juga nggak setuju sama Pak Roy. Saya pun dalam hati saya juga, ini Pak Roy ngapain? Kemana lagi langkahnya? Tapi makanya jangan cepat-cepat menduga dulu. Kan sebelum melihat kami berdoa kan ada yang tapi kan tadi udah di-spill nih. Udah di-spill judulnya aja dark, Pak. Loh, ya kan? Kalau yang kemarin kan judulnya white. Saya nggak lihat itu buku, nanti boleh dibaca. Tapi yang jelas Pak Roy, saya doakan lah. Saya doakan bukunya laku. Oke, baik. Saya ingin tahu tanggapan dari Pak Roy dan juga mungkin Bang Faldo terkait dengan tanggapan kenapa sih pihak Roy Suryo CS kesannya kok loncat-loncat kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo belum selesai. Kemudian ini sudah ada kegaduhan terkait dengan ziarah ke makam dari. Kalau kasus usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan Bapak-bapak dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Sementara Sekjen Pradi Bersatu, Ade Dermawan, menyatakan salinan ijazah Jokowi tidak membuktikan apapun. Karena sebenarnya mendapatkan hasil fotokopian dari KPU nggak membuktikan apa-apa tuh, ya kan? Bahwa ini sebenarnya 2020 Bang Roy itu sudah megang, Roy Suryo itu udah megang manipulasi data pribadi orang nih. Nah, ini akan masuk nih laporan di mana yang paling ditakutkan oleh teroris ya, bahwa akan ada pasal 32 nih merubah wujud sesuatu nggak sesuai dengan aslinya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, di dalam legalisasi stempel yang dilakukan oleh UGM sesuai aslinya. Sedangkan salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 lalu. Saya masih berbincang bersama Pak Roy Suryo. Manggilnya harus Bapak katanya kalau ngikutin Bang Faldo. Roy Suryo, pakar telematika, dan juga Faldo Maldini, politisi PSI. Ingin di cross-check ke Bapak yang kemudian sudah hadir di The Prime Show kali ini.
katanya kenapa sih loncat-loncat gitu tadi. Roy Suryo CS kok loncat-loncat, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi aja belum kelar. Ini sebenarnya udah pembuktian bahwa kalau kasus ijazah palsu Jokowi itu sudah clear ya, atau sudah kelar dengan terbitnya buku Jokowi White Paper yang saya pakai bajunya ini, ya itu sebenarnya sudah selesai. Buku itu 700 halaman dan tadi ditanya kan sama Mas Aldo udah laku berapa? Ya udah 5.000 eksemplar lebih. Apalagi sekarang dengan dirilisnya beberapa kopi ijazah, ada yang dari KPU pusat seperti ini, ada yang dari KPU Jakarta seperti ini, dan yang barusan juga tadi siang itu dari KPU Solo. Nah itu akan semakin menambah kesahihan dari buku Jokowi White Paper, karena ijazah-ijazah kopi ini itu akan membuktikan adanya tahun-tahun perbedaan dan itu nanti akan clear. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Kemang? Itu sebenarnya adalah target kedua ketika kami ingin menyusun buku dari riwayat atau seseorang yang bernama Joko Widodo. Ya gitu. Kemudian itu dalam perjalanannya. Tapi sebenarnya di tengah-tengah itu kami sekarang sedang diburu untuk menyelesaikan buku yang ketiga. Tapi ini kayaknya buku yang ketiga malah akan duluan. Judulnya adalah Gibran Black Paper. Gibran merica dong. Black papernya bukan PER ya, PAPR. Nah itu menyangkut juga nih surat keterangan ini. Yang tadi siang barusan Mas Aldo, aku juga tadi siang ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, ya. Kemudian kita besok sore kita akan dijanjikan untuk ketemu dengan Pak Wakil Menteri, ya, Pak Profesor Alip, ya, untuk kemudian kita ditegaskan ini nasibnya akan tergantung besok ya, apakah dicabut ataukah kemudian akan jelaskan apa. Tidak mungkin grade 12 dia bisa dapat dari sebuah kursus di artinya kasus terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi dan juga ziarah ke makam masih universe yang sama ya? Masih pada lahan yang sama. Bahkan banyak juga orang mengatakan, oh jangan-jangan nanti ada buku keempat. Loh apa itu? Jokowi's Wife. Nggak usah lah, kalau itu dia kan bukan pejabat negara. Ya, gitu. Bang Waldo, nampaknya ini kemudian sudah ada perintah dari PSI, siapapun yang menyerang Jokowi harus dilawan. Bagaimana Anda menyikapi ini? Melawannya pakai gajah. Pertama Pak, memang untuk ijazah Pak Gibran saya sudah jelaskan ke Pak Roy, ijazah Pak Jokowi sudah saya jelaskan ke Pak Roy. Tapi memang pada akhirnya kan Pak Roy ini adalah orang yang selalu jalan dengan keyakinannya ya. Saya berdoa ini akan menuntun beliau pada yang kebenaran yang sebenarnya. Amin, sama-sama kita doakan. Yang kedua Mas, berarti ini akan ada 4 buku nih kayaknya. Buku White Paper sudah, Black Paper Pak Jokowi, Mas Gibran juga. Mungkin ada buku keempat. Sukses Pak usaha bukunya Pak. Oh iyalah, mencerdaskan bangsa. Ya, literasi bangsa itu harus. Terus yang ketiga Mas, insya Allah gelarnya Pak Roy nambah. Pakar telematika sudah, pakar bola sudah, akan jadi pakar sejarah juga nih. Dan keempat pakar Pak Jokowi. Tapi terlepas dari itu Pak, sekali lagi Pak Roy, saya yakin Pak Roy pasti mengerti. Apa yang Pak Roy lakukan pasti ada kritikan-kritikan dari kawan-kawan. Sama seperti halnya yang kami lakukan. Kami lakukan, pasti Pak Roy dan kawan-kawan Pak Roy juga mengkritik. Tapi saya pastikan Pak, tolong, mudah-mudahan kalau ada kebenaran, jangan digeser dengan keyakinan. Ya, kalau besok beneran ketemu, itu kan ijazahnya sudah ada. Berarti ada dong ijazahnya. Bukan, ijazahnya sudah ada 99,9% sama dengan ijazah palsu yang kita teliti. Kan itu yang menurut keyakinan Bapak. Sementara Lab for Polri udah ngomong. Belum ada buktinya sudah itu. Ngomong, ya. Jadinya kan institusi resmi sudah, institusi pakar Bapak tidak setuju. Surat keterangan ini nanti juga surat itu besok Bapak akan jelas. Kalau besok wamen jawab jangan pundung. Ini seperti yang disampaikan oleh Bang Waldo, bisa 5 jilid berturut-turut ngomongin soal kasus ini ya. Ini menyerangnya pakai pasukan gajah. Pasukan gajah yang nanti akan hancur kena burung ababil. Pakai agama, jangan. Enggak, ini bukan agama. Beda konteks. Konteks. Kita kemudian bergeser ke bahasan yang lain. Jika kemudian upaya dari Roy Suryo sendiri untuk melakukan pembuktian terkait dengan pembuktian bahwa mendiang Ibu Sujiatmi Noto Miharjo ini adalah bukan ibu kandung dari Joko Widodo, dinilai sebagai satu hal yang menyerang ranah privasi dan dinilai sebagai satu hal yang melanggar hukum, ada langkah yang akan disiapkan oleh PSI. Apakah ini akan dibawa ke ranah hukum? Kalau PSI kan adalah salah satu entitas partai ya, yang kita melihat Pak Jokowi itu sebagai tokoh besar lah
Beliau adalah inspirator kita juga, Mas Ketum, kami juga Mas Kaisang kan. Jadi ini tentunya langkah-langkah dari PSI tentunya akan kita bahas internal di partai. Tapi yang nggak kalah jauh lebih penting, PSI juga punya banyak relawan, punya banyak simpatisan, punya banyak teman. Kita pasti akan tegak lurus terus untuk membela Pak Jokowi dengan catatan tidak menimbulkan keributan, dengan catatan tidak menggeser fakta kebenaran. Yang penting saya percaya Mas, apapun upaya-upaya yang kita lakukan sekarang, semuanya untuk kebenaran. Dan saya percaya apa yang kami lakukan itu benar. Pak Roy, mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf sekali, belum tentu benar dan tidak benar. Iya, nggak apa-apa. Tapi demi buku saya dukung Black Paper tadi, buku merica itu. Jadinya mudah-mudahan apapun langkah-langkah yang akan dilakukan dari kami PSI Mas, PSI karena kami kan partai super terbuka, ya kan, yang dari Gunung Kidul punya pandangan bagaimana, dari DPP gimana, DPW gimana. Pandangannya dari Gunung Kidul oleh yang karena ngaco itu tentunya kita kan menghargai kebebasan. Iya. Pak Roy kan mau dihargai kan kebebasannya. Iya, tapi kan ngawur, jangan dibilang orang ngawur. Bilang merusak makam, belum lihat udah merusak. Bilang orang ngawur. Iya ngawur kan? Karena kan belum yang lihat. bilang Pak Roy ngawur juga banyak. Oh nggak apa-apa. Itu kan itu lebih ngawur lagi gitu loh. Baik, itu. Pak Roy, apa sih endgame yang diharapkan? Endgame-nya masyarakat Indonesia akan melihat yang mana yang jujur, mana yang negarawan, mana yang selama ini berbohong, dan mana orang sekarang kan paling tidak sekarang orang tuh udah takut untuk berbuat bohong, terutama soal ijazah. Dalam rangka misalnya serah terima jabatan Menteri Pemuda Olahraga yang saya juga hadir diundang waktu itu jelas banget, itu lucu aja, serah terima jabatan Menteri Olahraga, tapi langsung ya Menteri lama ya itu kemudian Arya Tejo kemudian bilang kepada Pak Erik ijazahnya aman kan Pak Erik? Kalau nggak aman diteliti langsung sama Royser ya. Mungkin kan ada Pak Roy di situ. Iya memang. Artinya ini menjadi sebuah kebudayaan baru ataupun kebiasaan baru begitu kebiasaan ya? baru untuk orang jujur, untuk orang kemudian berani terus terang, kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak, kalau memang jujur ya katakanlah apa adanya, kalau memang nggak punya ya katakan aja nggak punya. Baik. Gitu. Kalau mau bohong. Endgame-nya seperti itu ya. Itu. Baik, singkat Bang Faldo sebelum kita akhiri. Tapi ini penting juga. Kalau seandainya ini juga akan menjadi pelajaran apabila kita membuat statement, isu, gerakan apapun itu, ya pastikan itu untuk kebenaran, bukan untuk jual buku. Oh iyalah, buku itu bagian sangat kecil dari sebuah kuku. Bapak-bapak, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung di The Prime Show. Sukses selalu, saya selalu untuk Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikian The Prime Show. Kali ini saya Wiki Ardian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih.